menumbuhkan kepemimpinan perempuan basis yang mempunyai akar di komunitasnya dan mampu menyuarakan kepentingan yang selama ini cenderung tidak didengar. Pendidikan untuk peningkatan kapasitas telah dilakukan Hapsari bersama lembaga mitra, mulai dari pendidikan hak warga, advokasi dan lobi, hingga menyelenggarakan forum-forum dialog dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan. Kita butuh ini kali, kita belajar yang namanya teknik melobi yang baik gitu kan. Melobi dengan komunikasi yang benar itu kayak gimana, biar mereka tertarik sama kita kayak mana. Harus ada 30% perempuan gitu. Jadi tidak dimanfaatkan partai, supaya partai lolos harus ada perempuan. Nah, kegiatan ini sebetulnya bagian dari roadshow kegiatannya Hapsari di 3 kabupaten, ada di Deli Serdang, Sedang Bedagi, dan Labuan Batu. Hidup organisasi perempuan! Hidup organisasi perempuan! Berbagai media pendidikan politik telah dikembangkan oleh Hapsari bersama masyarakat dan perempuan basis dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan. Untuk membangun watak melayani dari pemerintah dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dan untuk membangun watak yang santun, tanpa prasangka buruk yang berlebihan, tanpa ketidakpercayaan diri, tanpa ketidakpercayaan yang berlebihan dari rakyat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan. Orang melihat bahwa antara organisasi dan pemerintah itu kan saling berseberangan ya kan. Jadi kita sebagai organisasi perempuan basis berupaya untuk membangun relasi terhadap mereka. Kita membuka diri juga, setiap kegiatan kita mengundang mereka berkunjung ke kantor-kantor mereka. Kalau wilayah kerja Hapsari yang melaksanakan program kita ini ada di 3 wilayah kabupaten, itu ada Labuan Batu, ada Serge, ada Deli Serdang. Belum sampai di Jogja. Senggone mau wis mbok tekoke, terus manfaatnya sudah. Berapa banyak orang yang menerima manfaat program ini? Kalau dari program TIPA ini, penerima manfaat langsungnya ada 100 orang perempuan basis. Sekarang ini sudah ada kader-kader terpilih bagi Hapsari dan Serikat yang dia sudah mampu bicara, menyuarakan hak-hak dia sebagai perempuan, kesulitan-kesulitan hidup yang dialami ketika berorganisasi dan berelasi dengan masyarakat dan pemerintah, juga Dewan Perwakilan Rakyat, itu sudah ada. Selama ini jangan kan ke kantor bupati, kantor camat aja pun bawa takut ya kan. Mengantar surat ke mana? Ke wakil bupati, surat undangan ke wakil bupati. Kupikir langsung sama bupati, rupanya enggak. Ternyata rupanya ada namanya itu, yang tempat kita ngantarkan surat lah. Apa? Orang yang nerimanya itu namanya itu. Tak ingat aku. Terus? Jadi rupanya dikasihkan sama orang itu, terus suruh minta tanda tangannya bahwa itu tidak diterima, dikasih surat lah sepotong. Ternyata gitu rupanya kan. Kalau bagi aku udah hebat kali lah Bu kan. Kalau enggak gitu aku nggak pernah ke situ kan. Mengantarkan surat ke anggota dewan. Setidaknya itulah dulu ya kan. Awak tahu lah kantor DPR, masuk dalamnya, diajak makan pula kan nih.
ternyata nggak yang seseram yang awak pikirkan ya kan, nggak yang seram-seram kali gitu kan. Sahabat ibu-ibu dari Hapsari, mohon maaf karena memang waktu saya itu sudah di Jogja pun nggak bisa. Memang lebih baik di sini jadi kita bisa dialog lebih intens lagi. Pengalaman advokasi itu memang harus ada jaringan yang bisa mendekatkan Hapsari kepada pemerintah daerah. Dengan bupati-bupati yang harus bertemu, saya kira penting. DPD juga harus dimanfaatkan, Bu. Jangan hanya Ibu dimanfaatkan sama lembaga legislatif. Apa yang akan menjadi catatan saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk Hapsari.